Ya Kristus, sungguh kasih-Mu begitu besar bagi kami. Harusnya kami yang menerima hukuman akibat dosa. Maut adalah bagian yang harus kami terima. Namun oleh karena kasih-Mu yang besar, Engkau rela mati bagi kami. Kesalahan kami Engkau pikul di atas kayu salib. Namun Tuhan, kami menyadari sebesar apapun kasih yang Engkau nyatakan kepada kami, kadang kami tidak dapat mengekspresikan kasih itu kepada orang lain. Ketika sesama kami juga melakukan kesalahan yang bahkan jauh daripada kesalahan yang telah kami lakukan kepadamu. Kami menyimpan itu sebagai luka di dalam hati kami. Kami lupa akan kasih yang besar itu. Hari ini Tuhan, di bawah terang sinar firman-Mu, kami rindu hati kami dicelikkan kembali. Mata rohani kami boleh melihat bagaimana kasih itu yang begitu besar. Sehingga kami pun boleh menerima kelemahan, kesalahan dari sesama kami. Tolonglah kami Tuhan yang penuh dengan kelemahan ini. Ajari kami melalui firman-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus berbicara kepada kami, siapkan hati kami. Kiranya firman-Mu mentransformasikan kehidupan kami. Terima kasih Kristus Yesus. Dalam nama-Mu yang kudus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk, server sekalian. Shalom. Shalom buat server sekalian, juga Bapak Ibu, keluarga dari rekan-rekan yang hari ini akan dibaptiskan dan juga ada yang di CD ya. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah dan berbakti kembali kepada Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, Forgive like Jesus. Mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni. Bagian yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini adalah dari Injil Matius. Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-48. Matius 5 ayatnya yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-48. Saya akan membacakan untuk setiap kita bagian daripada firman Tuhan ini. Demikianlah firman Tuhan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang lain yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara sekalian, di awal abad 20, tepatnya di tahun 1914 sampai tahun 1918, di Eropa pecah sebuah peperangan yang besar ya, yang kita kenal sebagai Perang Dunia Pertama. Perang yang hanya berlangsung 2 tahun ini, kalian tahu berapa korban yang tewas?
ada 15 juta ya, sampai 22 juta jiwa meninggal. Baik dari pihak militer maupun sipil. Yang terkenal dari Perang Dunia Pertama adalah Perang Parit, rekan-rekan sekalian. Ya. Para prajurit bersembunyi ya di parit-parit, saling menyerang begitu. Ya. Kadang kebanyakan mereka mati bukan karena pertempuran, tetapi karena infeksi, karena parit-parit itu begitu kotor. Ya. Bayangkan 15-20 juta orang ya, meninggal di dalam 2 tahun itu. Saudara sekalian, tahukah apa yang menyebabkan terjadinya Perang Dunia Pertama? Siapa yang suka sejarah? Perang Dunia Pertama itu terjadi ya, oleh karena terbunuhnya ya, Franz Ferdinand, yaitu seorang putra mahkota kerajaan Austria-Hongaria pada waktu itu, oleh sebutir peluru yang ditembakkan oleh seorang pemuda dari Serbia. Karena kematian dari Franz Ferdinand itu, terjadilah peperangan antara Austria dengan Serbia. Kemudian Rusia ya ikut gabung ya, mendukung Serbia. Jerman membantu Austria-Hongaria. Ya. Dan selanjutnya Prancis, Inggris, wah makin ramai perangnya ya. Dan coba bayangkan, dari sebutir peluru, dari seseorang yang meninggal, berapa juta jiwa yang meninggal tadi? 15 sampai 22. Kalau saya boleh katakan, inilah efek domino daripada peristiwa itu. Satu peluru diakhiri dengan merenggut 15 sampai 22 juta jiwa. Saya boleh katakan inilah matematika balas dendam. Perang Dunia Pertama tidak dimulai karena jutaan orang saling membenci satu dengan yang lainnya, ya. Tetapi oleh karena satu konflik mengelahirkan konflik yang lain, dan akhirnya dendam itu pun dibalas dengan dendam. Itu kejadian di abad 20. Bagaimana dengan kondisi kita sekarang? Bagaimana dengan kondisi saudara sekalian? Bukankah seringkali hati kita terluka? Kita dilukai oleh perkataan atau tindakan orang tua, saudara kita, ya, yang entah sengaja atau tidak sengaja menyakiti hati kita. Kita mengalami bullying dari teman-teman, ya, mengkhianati persahabatan, ya. Dulu teman menjadi lawan begitu ya. Saya ingat ketika masih remaja, masih anak-anak sering begitu ya. Hari ini nggak mau mainan sama kamu, kita bukan teman lagi, kita musuhan. Belum lagi orang yang kita anggap sebagai sahabat, ya, seringkali menyebarkan gosip dan omongan-omongan yang tidak benar di belakang kita. Kalau sekarang mungkin lewat sosial media, WhatsApp dan lain sebagainya, ya. Dan ketika hati kita dilukai, baik oleh keluarga, oleh teman, ya, oleh siapa saja, kira-kira apa yang dunia katakan kepada kita? Ya, balaskan sakit hatimu. Ya. Kalau orang menyakiti engkau, sakitin balik. Bukankah itu yang seringkali dunia katakan? Namun berbeda dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, karena kita memahami bahwa dendam itu tidak bisa memperbaiki keadaan dan hanya pengampunan yang dapat memutuskan rantai kebencian.
Dan inilah pengampunan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Yesus mengampuni kita. Dan Dia ingin kita pun belajar tentang pengampunan itu. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengampuni seperti Tuhan Yesus mengampuni? Dari bagian ini kita boleh belajar beberapa hal. Yang pertama, rekan-rekan, kita memilih kasih bukan membalas dendam. Dalam bagian ini kita diajak untuk membandingkan cara berpikir dunia dengan standar yang Tuhan Yesus berikan. Ya, dunia berkata, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Benar bukan? Betapa mudahnya kita mengasihi orang yang mengasihi kita, baik kepada kita. Ya. Dan ketika orang lain melakukan hal yang jahat, maunya kita balas aja. Kalau ada yang nyenggol kita, kita mau senggol balik. Ada yang ngata-ngatain kita di sosmed, kita mau lebih kejam lagi balasnya. Dan bukankah itu yang menjadi realita di dunia? Ya. Sementara Yesus memberikan standar yang berbeda di ayat yang ke-44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Lebih mudah bagi kita mengasihi orang yang baik kepada kita dan membalas setimpal dengan perbuatan mereka. Namun demikian ketika Yesus berkata kasihilah musuhmu, kata kasih di sini bukan sekedar perasaan, tetapi lihat kata yang dipakai itu adalah kata kerja. Menunjukkan kasih itu adalah sebuah tindakan, teman-teman sekalian. Dan lihatlah di situ, ya. Dikatakan kasihilah adalah kata kerja. Sebuah perintah. Kata perintah. Artinya kita diminta untuk melakukan apa yang Tuhan lakukan. Perlu ketaatan untuk melakukan yang Tuhan kehendaki. Dan yang menarik di ayatnya yang ke-45, di situ Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana Bapa di surga memberikan teladan kepada kita. Bahwa Bapa di surga dikatakan menerbitkan matahari ya bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bayangkan kalau hujan cuma sepotong-sepotong ya, dan kita tahu oh iya ini orangnya baik, ini orangnya jahat gitu ya gara-gara hujannya. Tetapi Tuhan tidak memilih-milih kepada siapa matahari ataupun hujan diberikan. Tuhan meneladankan kepada kita kasih tanpa syarat. Walaupun engkau tidak melakukan apa yang aku kehendaki, aku masih mengasihi engkau. Sekalipun hatimu dipenuhi dengan kejahatan, aku masih memberikan sinar matahari kepadamu. Karena sesungguhnya kasih Allah itu tidak dibatasi dengan siapa yang layak menerimanya. Tetapi kasih Allah adalah pantulan daripada karakternya yang menunjukkan kasih tanpa syarat. Dan bukannya kelayakan daripada orang yang menerimanya. Pada tanggal 2 Oktober 2006 di satu tempat bernama Nickel Mines, Pennsylvania terjadi sebuah tragedi. Seorang ayah muda lah ya, umurnya sekitar 30-an, ya dia sudah punya istri dan seorang anak yang masih balita. Seorang pria bernama Charles Carl Roberts ya, mendatangi sebuah sekolah dari kaum Amish ya. Kaum Amish itu adalah orang-orang yang menjaga komunitas mereka menjadi komunitas yang tradisional dan sederhana. Ya, bajunya sederhana. Mereka ke sekolah belajarnya hanya belajar Alkitab. Namanya kelompok Amish. Mereka tidak pakai kendaraan bermotor, ya, mereka pakai kereta kuda dan lain sebagainya. Entah mengapa, ya, Roberts ini, ya, Charles Robert ini menyerang sekolah itu, ya, menyekap sebagian anak-anak dan kemudian menembak. Dan paling tidak ada 5 orang gadis yang meninggal.
Dan kemudian Carl Robert membunuh dirinya. Saudara sekalian, kalau kita menjadi keluarga daripada korban yang meninggal, gadis-gadis yang meninggal itu, kira-kira apa yang kita lakukan? Mungkin kita akan datang, kita akan maki-maki ya keluarga daripada Robert. Ya. Kita akan marah. Ya. Dan mungkin dunia berpikir itulah yang terjadi. Kejahatan ya dibalas dengan kejahatan. Pembunuhan dibalas dengan pembunuhan. Namun sesuatu yang mengejutkan, ya, keluarga daripada gadis-gadis yang meninggal itu diwakili oleh para penatua mereka. Mereka mendatangi keluarga daripada Roberts. Dan tidak hanya datang, mereka ikut di dalam pemakaman Roberts. Bahkan memberikan bantuan kepada keluarga itu. Ketika dunia membalas, ya, kaum Amis ini mengampuni. Dan kisah mereka kemudian dicatat di dalam sebuah buku yang disebut dengan Amish Grace. Dan ada sebuah film, mungkin kalian bisa cari ya filmnya, berjudul Amish Grace. Apakah keluarga daripada gadis-gadis yang meninggal ini tidak bersedih? Tidak kehilangan? Tentu tidak. Mereka mengalami luka, ya, tetapi mereka menghadapi luka itu. Dan ketika pengampunan diberikan, tidak berarti luka itu hilang dengan seketika. Ya. Tetapi ketika kita memberikan pengampunan, ya, itu menghentikan luka itu menguasai kehidupan kita. Adakah kita memilih mengasihi atau membalaskan dendam? Mari kita merefleksikan diri kita. Mari kita bertanya, apakah masih ada daftar orang-orang yang kita ingin balas? Ya. Dulu dia giniin aku, dia bullying aku mau balas. Ya. Ataukah justru sebaliknya, kita sudah mulai mendoakan orang-orang ini yang menyakiti kita? Apakah kita ingat bahwa sesungguhnya pengampunan Tuhan itu begitu besar atas dosa-dosa kita. Dan ketika kita disakiti, ya, adakah kita meresponinya dengan baik? Ya. Dan orang bisa melihat ada karakter Kristus di dalamnya. Saudara sekalian, Tuhan tidak memanggil kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kita dipanggil untuk mengasihi karena kasih sesungguhnya lebih kuat daripada sekedar dendam. Dan hal yang kedua, bagaimana kita mengampuni seperti Tuhan Yesus mengampuni adalah kita mengingat bahwa kita sudah diampuni. Di ayat ke-46 ke-47 di situ Tuhan Yesus bertanya kepada orang-orang, kalau kamu mengasihi orang lain yang mengasihi kamu, apakah upamu? Ya. Pemungut cukai juga melakukan yang demikian. Kalau kamu memberikan salam kepada saudara-saudaramu, apakah yang lebih daripada perbuatanmu terhadap orang lain? Ya. Bahkan dikatakan di situ, bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Sesungguhnya Tuhan Yesus ingin menunjukkan inilah kapasitas manusia. Manusia hanya dapat mengasihi orang yang mengasihinya. Kalau kita melakukan itu, artinya tidak ada yang istimewa dari kita. Karena semua orang pun bisa mengasihi orang yang melakukan hal yang baik kepada kita. Namun di sisi lain,
Ya, di ayat ke-48 Tuhan Yesus berkata, "Karena itu seharusnyalah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna." Inilah standar Allah. Ya. Kata sempurna di sini membicarakan tentang kedewasaan dan kelengkapan kita di dalam kasih. Bukan membicarakan tentang perbuatan kita yang sempurna, tetapi kasih kita yang sempurna. Dan kasih Allah itu harusnya menjadi standar kita. Bagaimana Allah mengasihi kita, demikianlah kita belajar untuk mengasihi sesama kita. Dan inilah yang disebut dengan anatomi pengampunan. Kita telah mengampuni, kita telah mengalami kasih karunia daripada Allah dan pengampunan dari Allah. Dan oleh karena itu kasih karunia Allah itu memenuhi hati kita dan itu kita ekspresikan kepada orang lain. Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose mengatakan, ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kita telah menerima pengampunan daripada Tuhan dan kita mau mengalirkan pengampunan itu kepada sesama kita. Jean Valjean ya, adalah seseorang yang ditangkap ya, dan dipenjarakan oleh karena dia mencuri sepotong roti. Dia melihat keponakannya kelaparan, ya, dia lewat di sebuah toko roti, dia ambil roti itu, dia lari, tapi kelihatannya dia kurang pintar lari, dia ditangkap dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Hanya oleh karena mencuri sepotong roti, dia divonis 5 tahun penjara. Wah, di Indonesia koruptor aja nggak segitu ya di penjaranya. Teman-teman, penjara pada waktu itu tempat yang sangat buruk. Valjean berusaha untuk melarikan diri, ya, namun tertangkap berulang kali sampai akhirnya dia harus menjalani hukuman 19 tahun. Bayangin dari 5 tahun jadi 19 tahun, 3 kali lipat. Hampir 4 ya, 4 kali lipat. Dan kemudian dia keluar dari penjara, ya. Dan setelah dia keluar dari penjara ada satu peristiwa, ya, yang terjadi padanya. Nanti saya akan cerita di belakang. Ya. Dan kemudian Valjean menjadi orang yang sukses dalam kehidupannya. Dia menolong orang lain, bahkan dia menjadi seorang wali kota. Di tengah-tengah kesuksesannya, dia sering membantu orang lain. Ada seorang polisi yang melihat, ini orang kok mirip kayak narapidana yang pernah saya tangkap. Lalu Valjean pun harus melarikan diri karena dikejar-kejar oleh polisi ini. Dia meninggalkan kenyamanannya, ya, yang selama ini dia sudah miliki. Sampai pada satu titik polisi ini ya mau menangkap dia, namun polisi itu terjatuh dan hampir mati. Valjean punya kesempatan untuk membiarkan polisi ini jatuh, tetapi dia justru meraih tangan sang polisi dan dia menariknya, menyelamatkan polisi itu. Dan polisi yang berpikir, wah, ini narapidana ini nggak bisa bertobat, ya. Dasarnya memang begitu. Dan memang dia penjahat. Hatinya berkecamuk, dia, aduh, nggak bisa. Dan akhirnya polisi ini pun bunuh diri. Kenapa Valjean yang adalah seorang pencuri masuk jadi narapidana, kemudian menjadi orang yang begitu baik? Bahkan orang yang menyakitinya, membuat dia menderita, itu ditolongnya. Ternyata ada peristiwa setelah dia keluar dari penjara. Dia tidak punya uang, dia tidak punya apa-apa, dia berjalan ke sana kemari dan dia melihat ada sebuah kapel kecil. Dia masuk ke dalam kapel itu. Dia melihat ada seorang biarawan Katolik, seorang Romo duduk di sana dan dia bilang ke Romo itu, saya baru keluar dari penjara, saya lapar.
Romo itu menghidangkan makanan baginya. Serambi dia makan, dia melihat ini perabotannya dari perak nih. Ya, pada waktu itu perak termasuk sesuatu yang berharga. Maka dia bilang kepada Romo itu, saya lelah, boleh nggak saya istirahat? Oh ya, silakan istirahat. Ketika Romo itu tidak ada di tempat, Valjang bangun dengan segera. Dia ambil barang-barang itu yang dari perak itu, ya peralatan makan itu, dan kemudian dia kabur. Ketika dia kabur, memang nggak pintar lari dia ya, ketangkap lagi sama polisi. Ya. Polisi membawa dia ke depan Romo itu. Ya. Polisi bilang, ini nih, baru keluar dari penjara udah nyolong lagi nih. Ya. Kalau kita jadi Romo itu pasti kita bilang, iya ini nggak tahu diri ya, udah dikasih makan, kasih tempat istirahat, masih nyolong. Tetapi Romo itu berkata, dia tidak mencuri. Peralatan ini saya berikan kepada dia. Dan gak cuma peralatan ini, dia ketinggalan 2 tempat lilin. Ya, dia tambahin ya. Udah nyolong ditambahin lagi ya. Valjang mengalami sebuah pengampunan. Dan oleh karena pengampunan itu, dia berubah menjadi pribadi yang berbeda. Mengapa dia menolong polisi yang membuat hidupnya menderita? Karena dia sudah mengalami pengampunan yang luar biasa. Dia merasakan pengampunan dan dia mengalirkan pengampunan ini. Dan rekan-rekan sekalian, orang yang sadar dirinya telah diampuni, dia akan menjadi orang yang lebih mudah untuk mengampuni. Saya mengajak kita boleh mengambil tekad pada hari ini. Mari kita memulai hal yang sederhana. Ketika ada orang yang berkonflik dengan engkau, ya, kirimkan pesan, ya, bisa nggak kita baikan lagi? Jika ada yang mengajak engkau bergosip, ngomongin orang, stop, ya. Jangan biarkan ini menjadi rantai yang tidak ada kesudahannya. Dan marilah kita belajar mendoakan orang-orang yang menyakiti kita. Karena di dalam doa itulah kita mulai belajar untuk mengampuni dan mengasihinya. Marilah ini menjadi bagian yang kita rindukan bersama. Saudara sekalian, bukankah kehidupan kita sering diperhadapkan dengan 2 pilihan? Jalan dunia, di mana kalau kita disakiti, ya, kita akan membalas untuk menyakitinya. Kalau kita dihina, kita mau kembali menghina orang itu. Dan ketika kita dikhianati, ya, kita tidak akan pernah memaafkan orang itu. Tetapi Tuhan Yesus memberikan jalan yang lain, yaitu jalan salib. Yesus menderita bagi setiap kita. Dia menunjukkan kasih-Nya, bahkan memberikan pengampunan kepada kita. Hari ini kita diajak untuk belajar untuk mengampuni sebagaimana Kristus sudah mengampuni kita. Hari ini kita juga akan melihat rekan-rekan kita yang akan dibaptis. Ada yang mengaku iman mereka, ya, melalui CD, dan kiranya melalui baptisan dan juga CD, mereka menerima identitas baru di dalam Kristus. Identitas yang tidak menyebarkan kebencian, tetapi justru membawa pengampunan dari Allah. Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa. Kristus Yesus, kami bersyukur Engkau telah menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Dan oleh karena kasih-Mu lah kami mendapatkan pengampunan di dalam Engkau. Kata mengampuni memang mudah untuk dikatakan Tuhan, tetapi
tidak mudah untuk dilakukan. Hari ini kami mau belajar selangkah demi selangkah bagaimana kami boleh belajar mengasihi orang dan mengampuni yang bersalah kepada kami. Terima kasih Kristus Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.